Maskapai penerbangan asal Qatar, Qatar Airways telah resmi menjadi sponsor jersey latihan Inter mulai musim depan. Nerazzurri mengumumkan kesepakatan tersebut sebagai sponsor kostum latihan Inter pada Kamis 11 Juli sore waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, logo Qatar Airways mulai kini akan tampil di semua kostum latihan dan kostum pemanasan Inter di semua kompetisi, termasuk Serie A, Coppa Italia, Liga Champions UEFA dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Selain itu, maskapai ini akan terus menunjukkan visibilitasnya dengan papan LED bermerek di sekitar stadion kandang Inter, sekaligus memberikan aktivasi menarik untuk melibatkan para penggemar yang memadukan dunia olahraga, seni dan desain yang semakin memperkuat ikatan antara Qatar Airways dan kota Milan. Inter Milan saat ini tengah mengadopsi strategi baru di bursa transfer di bawah kepemilikan Oaktree Capital. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pemilik baru Inter tersebut lebih memilih untuk fokus pada perekrutan pemain muda berbakat daripada pemain berusia lanjut yang tersedia dengan status bebas transfer. Sebelumnya di bawah kepemilikan Suning, BP Marotta dan rekan-rekannya sangat berkembang pesat terkait perekrutan pemain yang berstatus agen bebas. Nerazzurri mendapatkan banyak pemain berpengalaman, baik secara gratis maupun dengan biaya operasional yang lebih rendah. Namun kini pemilik baru menginginkan manajemen klub untuk fokus pada pemain muda, guna membantu meningkatkan nilai pasar skuad. Oleh karena itu, Oaktree dikabarkan telah memveto perekrutan Ricardo Rodriguez dan Mario Hermoso yang tersedia dengan status bebas transfer. Direktur klub berharap bisa mengontrak kedua pemain secara gratis, tetapi Oaktree menginginkan profil yang lebih muda. Dengan demikian, laporan meyakini bahwa Inter akan mengalihkan fokus mereka kepada Johan Vazquez dari Genoa yang masih berusia 25 tahun. Akan tetapi para penggemar Inter berharap kepada Oaktree untuk melakukan sesi transfer yang lebih hati-hati, dan tidak seperti sebelumnya dengan merekrut pemain muda seperti Gabriel Barbosa dan João Mario, namun tidak terbukti sukses. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan agen dari bek kiri Hellas Verona, Juan Cabal. Seperti diketahui, Nerazzurri sedang mencari bek berkaki kidal untuk pelapis Bastoni, dikarenakan Carlos Augusto akan kembali ke posisi aslinya untuk membackup Di Marco setelah Tajon Buchanan mengalami cedera serius. Pakar pasar transfer internasional Fabrizio Romano melaporkan bahwa Juan Cabal dari Hellas Verona kini muncul sebagai kandidat baru dalam beberapa jam terakhir. Menurut Romano, Direktur Piero Ausilio bahkan sudah menggelar pertemuan puncak dengan agen Kolombia itu kemarin. Inter sejatinya sudah menjalin kontak dengan Verona sejak 10 hari yang lalu, namun pertemuan kemarin menunjukkan bahwa ketertarikan Inter sudah tampak nyata. Nerazzurri hanya perlu menemukan formula yang tepat untuk mencapai kesepakatan dengan Verona, yang membandrol pemain berusia 23 tahun tersebut dengan harga 10 juta euro. Di sisi lain, jurnalis asal Italia Alfredo Pedula melaporkan bahwa Inter juga sudah berupaya untuk mendatangkan Jakub Kiwior dari Arsenal. Akan tetapi The Gunners menolak melepas Kiwior dengan status pinjaman setelah menggelontorkan lebih dari 20 juta euro untuk merekrutnya pada 18 bulan lalu. Bek asal Spanyol, Mario Hermoso dikabarkan tertarik bergabung dengan Inter meskipun harus mengurangi permintaan gajinya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Hermoso bersedia menurunkan tuntutan gajinya dari 5 juta euro per musim menjadi 3,5 juta euro yang sudah termasuk bonus. Seperti diketahui, Inter kini tengah mencari bek berkaki kidal yang baru dan nama Hermoso telah muncul sebagai target dalam beberapa pekan terakhir. Namun Oaktree Capital selaku pemilik baru Inter sudah menginstruksikan manajemen untuk mengejar profil yang lebih muda. Selain itu, Oaktree juga tidak berminat merekrut Hermoso dikarenakan sang pemain memiliki gaji yang cukup tinggi untuk usianya yang akan memasuki 30 tahun. Laporan mencatat bahwa Hermoso kini sudah bersedia menurunkan permintaan gajinya untuk bisa bergabung dengan Inter mulai musim depan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan terakhir adalah sang pemain meminta durasi kontrak selama 3 tahun. Maka dari itu, kita lihat apakah kedua pihak akan membuat terobosan dalam pembicaraan mereka selama beberapa hari ke depan. Hermoso memulai karirnya di Real Madrid tetapi kemudian mengukir nama di Espanyol bersama Atletico Madrid pada musim 2019. Bek berkaki kidal ini juga memiliki 5 caps internasional bersama timnas Spanyol di level senior. Klub Ligue 1 Prancis, Marseille sangat tertarik untuk merekrut gelandang muda Inter Valentin Carboni di bursa transfer musim panas ini.
Jurnalis Italia Alfredo Pedula melaporkan bahwa Marseille bahkan telah mengajukan tawaran resmi untuk bisa memboyong pemain Argentina berusia 19 tahun tersebut. Namun tawaran dari klub Prancis itu masih jauh dari angka yang diinginkan Inter, yakni tidak kurang dari 35 juta euro, di mana Nerazzurri juga ingin menyertakan klausul pembelian kembali di masa mendatang. Pelatih baru Marseille Roberto De Zerbi merupakan pengagum berat Carboni yang saat ini tengah memperkuat timnas Argentina di Copa America 2024. Musim lalu, Carboni menunjukkan penampilan gemilang di level senior saat dipinjamkan ke Monza. Akan tetapi sang gelandang kini sudah kembali ke Inter dan manajemen harus memutuskan masa depannya di musim panas ini. Laporan mencatat bahwa Marseille menjadi salah satu klub yang menunjukkan minat paling kuat terhadap tanda tangan pemain muda berbakat Inter tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, tawaran yang diajukan klub asal Prancis itu masih terlalu rendah dan Inter tidak akan memberi diskon apapun. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps merasa bahwa Marcus Thuram telah menikmati musim yang hebat bersama Inter, tetapi tidak dapat melanjutkan performa tersebut untuk negaranya di Euro 2024. Seperti diketahui, Thuram berangkat ke Euro musim panas ini dengan diperkirakan akan mewarisi posisi Olivier Giroud sebagai striker utama Prancis. Tidak sulit untuk melihat alasannya berdasarkan performa Thuram di klub, di mana pemain berusia 26 tahun itu menikmati musim pertama yang luar biasa di Inter setelah bergabung pada musim panas lalu. Bukan hanya dalam hal gol dan asis saja Thuram bersinar di Inter, sang striker juga terbukti menjadi pemain yang sangat adaptif dan serba bisa dalam sistem pelatih Simone Inzaghi. Artinya, Thuram bisa menjadi bagian puzzle yang sempurna untuk mengeluarkan potensi terbaik dari bakat menyerang Prancis lainnya. Akan tetapi sang striker gagal mencetak gol di babak penyisihan grup, dan tidak berhasil memberikan dampak pada pertandingan seperti yang ia lakukan sepanjang musim di Inter. Kemudian Thuram justru kehilangan tempatnya saat babak sistem gugur menghadapi Portugal, dan bahkan tidak diturunkan sama sekali ketika melawan Spanyol. Maka dari itu, Didier Deschamps memberikan pendapatnya terkait striker Inter tersebut saat berbicara setelah tersingkirnya Les Blues dari Euro. Beberapa pemain kami masih sangat muda, terutama Thuram yang baru saja menjalani musim hebat bersama Inter. Namun membuktikan dirinya bersama Prancis seharusnya menjadi sebuah langkah yang lebih maju. Ujar Didier Deschamps seperti dilansir FC Inter 1908. Inter Milan dikabarkan telah menunda pengumuman resmi perekrutan Mehdi Taremi menjadi hari Sabtu 13 Juli. Tuttosport melaporkan bahwa striker asal Iran tersebut telah mendarat di kota Milan pada hari Rabu kemarin, dan ia sudah merampungkan tes medisnya dalam beberapa jam yang lalu. Laporan sebelumnya memperkirakan Taremi akan resmi diumumkan sebagai pemain baru Inter pada hari ini juga setelah pemeriksaan medis. Namun Tuttosport memastikan bahwa pengumuman akan ditunda ke hari Sabtu besok. Alasannya adalah dikarenakan hari ini akan menjadi hari yang sibuk bagi klub, di mana Presiden Beppe Marotta dan pelatih Simone Inzaghi akan meluncurkan konferensi pers pertama mereka untuk menyambut kampanye berikutnya. Oleh karena itu, manajemen memutuskan sebaiknya menunda pengumuman resmi Taremi hingga hari Sabtu. Laporan juga menambahkan bahwa Taremi sudah siap dan sangat bersemangat untuk memulai latihan pramusim bersama La Beneamata. Striker berpengalaman itu akan berusaha memanfaatkan sepenuhnya keterlambatan Lautaro dan Marcus Thuram untuk tiba di kamp pelatihan Inter. Dengan demikian, Taremi akan berusaha memanfaatkan kesempatan dan meyakinkan Inzaghi untuk memberinya tempat sebagai starter di laga pembuka Serie A menghadapi Genoa. Klub raksasa Bundesliga, Bayern Munchen dikabarkan telah menolak tawaran dari Inter untuk peminjaman Kim Min-jae di musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa The Bavarians bersedia melepas sang pemain hanya dengan status transfer permanen. Pemain asal Korea Selatan itu memang menjalani musim debutnya bersama Munchen dengan tidak mengesankan, dan juga belum menunjukkan performa yang sama seperti saat memperkuat Napoli. Namun dan bagaimanapun, raksasa Jerman tersebut tetap tidak ingin melepas sang pemain dengan status pinjaman hanya setahun setelah mereka mendatangkannya dari Napoli. Laporan mencatat bahwa Munchen hanya ingin melakukan penjualan secara langsung, bahkan untuk sebagian kecil dari biaya sekitar 50 juta euro yang mereka bayarkan kepada Napoli di musim panas 2023. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries dikabarkan telah menyetujui tawaran perpanjangan kontrak dengan klub. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Dumfries akan menandatangani kontrak barunya dengan Inter setelah Euro 2024. Seperti diketahui, masa depan Dumfries di Inter sempat diselimuti kabut tebal mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi.
Inter sudah menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain berusia 28 tahun itu, namun negosiasi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan tak kunjung menemukan kesepakatan. Dumfries awalnya mengajukan tuntutan gaji sekitar 5 hingga 5,5 juta euro bersih per musim untuk menandatangani kontrak baru, sedangkan Inter hanya mampu menawarkan 4 juta euro bersih per musim. Nerazzurri telah berusaha keras menjelaskan bahwa secara finansial tidak mungkin bagi mereka untuk menawarkan gaji lebih dari angka tersebut. Oleh karena itu, Inter meyakini bahwa tawaran mereka sudah final, dan jika Dumfries tetap menolak maka pihak klub akan menjual sang pemain di musim panas ini. Namun Dumfries pada akhirnya memutuskan untuk menyetujui tawaran Inter sebesar 4 juta euro bersih per musim. Gazeta mencatat bahwa kesepakatan baru akan berlaku hingga Juni 2028, di mana pemain asal Belanda tersebut akan menandatanganinya setelah berakhirnya kompetisi Euro. Inter Milan bisa berhadapan dengan Juventus di babak penyisihan grup Liga Champions berdasarkan format baru musim depan. Tuttosport melaporkan bahwa UEFA telah mengubah format UCL mulai musim depan, dan akan ada 36 tim yang berpartisipasi dari 4 grup dengan masing-masing berisi 9 tim sebagai bagian dari fase awal. Ini berarti bahwa setiap tim akan memainkan total 8 pertandingan penyisihan grup, dan tentu saja matematikanya cukup sederhana dalam hal ini. UEFA akan tetap berusaha mencegah tim-tim dari liga domestik yang sama saling berhadapan di babak penyisihan grup, di mana hal itu selalu menjadi bagian dari formatnya. Dengan total 4 grup, maka hal ini akan memungkinkan jika tiap liga memiliki 4 perwakilan dalam kompetisi yakni 1 tim per grup. Akan tetapi jika terdapat lebih dari 4 tim per liga, maka secara matematis diperlukan untuk menempatkan tim-tim dari liga domestik yang sama dalam satu grup. Musim depan, Serie A akan memiliki 5 wakil di babak penyisihan grup UCL setelah Atalanta menjuarai Liga Eropa musim lalu. Oleh karena itu, akan ada satu grup yang berisi 2 tim dari Liga Utama Italia, dan pertarungan ini bisa menjadi pertarungan yang sangat bergengsi. Laporan mencatat bahwa berdasarkan penempatan posisi, maka Inter dan Juventus dapat saling berhadapan dalam derby di Italia di babak penyisihan grup UCL musim depan.